gitu. Tapi kemudian kita jangan selalu mencari celah-celah gitu kan, agar terbebas dari tuntutan gitu. Sebenarnya mah semua yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah itu tidak ada yang sulit sebenarnya mah. Ya kan kemarin sudah dibahas bahwa aturan yang Allah turunkan itu sudah diukur kan. Kita ini yang menciptakan Allah, maka sebaik-baiknya aturan adalah yang Allah turunkan ya, karena Allah yang paling tahu tentang kita ciptaannya ya. Maka aturan yang Allah turunkan kemudian yang Nabi Muhammad perintahkan itu sudah sesuai sebenarnya dengan kemampuan kita. Nah, cuman kadang-kadang kita itu yang bahasa kita mah kadang-kadang dikasih hati minta jantung ya kan gitu. Itu teman-teman aduh. Teman-teman seperjuangan terawih yang malas ini. Iya. Sebenarnya kan kita mampu melaksanakan yang 20 bahkan yang 36 sekalipun misalnya. Tapi karena ada opsi yang 8, maka kita harus pilih yang paling ringan. Nah, makanya kadang-kadang menjadi itu gara-gara ada opsi yang paling ringan. Tadi gitu, pahalanya pengen yang besar. Nah, iya. Ya. Menarik terawih ini karena terawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan ya, Pak Kiai. Nah, perbedaannya istimewanya sholat tarawih dibanding sholat sunnah yang lain itu apa sih, dibanding tahajud atau sholat malam yang lain gitu? Ya, makanya definisi secara khususnya tarawih itu kan sholat sunnah yang dilaksanakan khusus di bulan suci Ramadan. Kalau sholat malam di bulan-bulan yang lainnya itu kan namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu ya bisa tahajud ya kan, bisa juga sholat-sholat sunnah yang lain kecuali duha. Kalau duha kan tidak bisa dilakukan malam hari, jadi hanya bisa dilakukan di waktu duha ya. Jadi keistimewaannya itu jadi sholat sunnah yang khusus dilakukan di bulan suci Ramadan. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa ya qiyamul tarawih itu adalah qiyamul lailnya di bulan yang lain gitu. Jadi sholat malam di bulan Ramadan itu namanya tarawih. Kalau di bulan yang lain namanya qiyamul lail. Hanya beda istilah gitu. Makanya kan ada pertanyaan biasanya, gimana? Apakah boleh kita melakukan sholat sunat tahajud kan? Setelah sholat sunat tarawih biasanya kan begitu tuh. Karena di bulan yang lain qiyamul lail itu biasanya itu identik dengan sholat tahajud. Sekarang kalau di bulan Ramadan qiyamul itu namanya tarawih, masih bolehkah kita melaksanakan sholat tahajud? Kan begitu biasanya. Itu yang mau saya tanyakan juga. Oh gitu. Sudah ketebak ya pertanyaan jalurnya. Jadi ini ada ikhtilaf lah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kata sebagian ulama, karena sholat tarawih adalah itu qiyamul lail di bulan Ramadan, maka apalagi biasanya setelah sholat tarawih kan ditutup dengan witir. Dengan tadi witir adalah sholat penutup gitu kan. Maka setelah tarawih tidak ada lagi sholat sunat tahajud. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa boleh hukumnya melaksanakan sholat sunat tahajud setelah sholat sunat tarawih. Ada nggak dasarnya? Ada gitu. Dari Siti Aisyah bahwa setelah Rasulullah melaksanakan sholat sunnah yang 8 rakaat itu, kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah lagi 2 rakaat tapi sambil duduk. Itu dasarnya. Jadi boleh hukumnya melaksanakan sholat sunnah tahajud setelah sholat sunnah tarawih. Cuman ini masalah witirnya. Begitu. Jadi ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Artinya apa? Setelah kita sholat sunnah tarawih kemudian kita sholat witir,
Maka nanti setelah tahajud kita jangan witir lagi. Nggak usah witir berarti. Iya. Kalau enggak, opsi keduanya kita sholat taraweh jangan witir dulu setelah selesai sholat taraweh ini. Gitu, karena kita punya rencana mau sholat tahajud di sini. Jadi setelah sholat tahajud baru witir. Berarti kalau misalnya setelah sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, ya nggak usah pakai witir lagi. Iya. Opsi yang pertama tuh. Nah tadi sholat sunat tarawehnya nanti jangan witir dulu, nanti witirnya setelah sholat sunat tahajud. Iya. Ini keren banget ya, nanyain ya apakah boleh sholat sunat tahajud setelah sholat sunat taraweh, padahal taraweh aja ngambilnya yang 8. Kalau saya sudah pasti langsung sholat witir karena nggak merencanakan tahajud. Dan pasti ngikut pendapat yang pertama, yang tidak ada lagi sholat sunnah yang setelah taraweh kan. Itu lebih memudahkan mungkin. Tapi tidak apa-apa maksudnya begitu. Ya tidak apa-apa. Ya. Tadi itu, makanya sebenarnya saya sendiri setuju dengan apa tuh? Kayaknya ada yang mengatakan itu hadis, tapi ada yang mengatakan itu bukan. Itu hanya mahfudz saja. Ikhtilafu ummati rahmatu. Bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di antara umatku itu adalah rahmat. Gitu. Rahmat, bentuk kasih sayang Allah. Yang benar. Tidak bisa kita bayangkan misalnya kalau di dunia ini misalnya dalam masalah fikih saja, misalnya hanya ada satu pendapat mazhab Imam Syafi'i misalnya. Ya repot. Agak kesulitan di tempat lain. Iya, di tempat lain. Kayak misalnya ibadah haji kan. Imam Syafi'i berpendapat kalau laki-laki dan perempuan bukan muhrim bersentuhan kulit, kalau kita punya wudhunya batal. Gimana kalau sedang tawaf? Wudhu lagi. Ya, sedang sa'i. Gitu kan. Untungnya gitu, ada pendapat imam mazhab yang lain yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan bukan muhrim bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Makanya ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, kita bisa intikal madhab dulu. Terakhir Pak Kiai, berarti ketika ada banyak perbedaan mengenai soal tarawih yang ini 8, yang ini 20, seharusnya itu tidak menjadi masalah apa-apa gitu, tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah gitu. Silakan yang misalnya dia berpendapat bahwa sholat taraweh itu 8 rakaat, ya silakan laksanakan gitu. Kalau ada yang berpendapat misalnya yang benar itu yang 20 rakaat, laksanakan 20 rakaat gitu. Tanpa harus menyalahkan yang 8, apalagi mengejek ya kan gitu. Jangan. Pertanyaannya kalau begitu, kalau misalnya saya mau pemegang sholat tarawih 8 lah, katakanlah aliran 8, kemudian saya ikut ke masjid yang memang notabene-nya sholat tarawihnya itu 20 lah gitu. Nah kira-kira kalau saya memakmum ke sholatnya yang berjamaah itu bagaimana? Iya, tapi dari awal kita niatnya udah 8 dari awal. Iya, ada pendapat yang membolehkan, silakan. Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Tidak apa-apa. Saya mah 8 lah, itu mah 20 kan ketika niatnya, lafaz niatnya setiap kali kita mau sholat gini, sholat sunat tarawih rakaat ini, tidak niat sholat sunat tarawih 8 rakaat. Enggak dicicil ya oke. Jadi boleh sebenarnya. Iya, gitu silakan. Setelah 8 kita mundur. Berarti saya salah loh dulu Pak Kiai. Jadi saya tuh mau sholat 8, masuk masjid yang sholatnya 20. Cuman merasa kayak, waduh aing kejebak 20 di rumah. Akhirnya ikut 20, padahal niatnya 8. Karena nggak tahu tadi. Ternyata boleh ya begini. Silakan saja. Dibolehkan sebenarnya kalau ikut imam ke. Iya, silakan. Terakhir Pak Kiai, berikan tanggapan kepada kondisi tarawih. Sambil ngopi ya. Boleh. Ada nggak sih hal-hal yang menurut Pak Kiai di dalam tarawih di kita umumnya gitu, hal-hal yang seharusnya ini mesti diluruskan atau memang ini sudah idealnya seperti ini hari ini? Ada nggak sih tanggapan Pak Kiai mengenai kondisi peribadatan sosial kita hari ini? Atau misalnya seharusnya tarawih itu maknanya tidak hanya sekedar sholat ibadah kepada Tuhan, tapi soal sosial juga, tadi mengajarkan bahwa di rumah juga ada yang harus
ada urusan, jadi imam juga harus cepat gitu. Dan di kita kan seolah-olah hal-hal yang berbau sosial itu kayak nggak ada gitu, kayak nggak jadi pertimbangan gitu. Berikan tanggapan aja gitu mengenai kondisi. Kalau menurut saya tradisi, saya mengatakannya itu tradisi. Sholat tarawih dilakukan dengan cepat itu sangat syarat dengan muatan sosial tadi. Kenapa? Semakin cepat selesai. Dengan begitu kita bisa melakukan amalan ibadah yang lain. Idealnya, tapi kita juga dengan semakin cepat selesainya sholat tarawih, maka kita bisa istirahat lebih cepat. Bermakna ganda ya. Ibu-ibu, ya kan, mereka harus cepat-cepat istirahat. Gitu. Kenapa? Karena mereka nanti tengah malam harus bangun lagi untuk masak ya. Masak, menyiapkan buat sahur, ya kan. Mungkin kalau bapak-bapaknya sih enak-enak aja. Nah, berarti ini yang saya ketemu jawabannya, Pak Kiai, bahwa ada yang ngenyek lah ke saya gitu. Sholat tarawih gancang-gancang, masa ibadah kayak gancangan gitu. Masa ibadah juga kecepatan-kecepatan kayak gitu, buru-buru. Oh, ternyata bukan buru-buru, tetapi cepat itu ada aspek-aspek sosial yang dipertimbangkan gitu. Ya. Gitu. Kan mungkin ini pernah juga dengar riwayat bahwa Rasulullah ketika sedang sholat, beliau sujud, tiba-tiba cucunya kan Hasan Hussein naik ke punggungnya. Kemudian Rasulullah lama sekali sujudnya karena membiarkan cucunya yang sedang naik ke punggungnya itu turun dulu. Gitu. Rasulullah tidak langsung bangun, karena kalau bangun kan cucunya bisa jatuh. Apakah dengan begitu Rasulullah lebih mendahulukan cucunya daripada perintah Allah misalnya? Kan tidak kan gitu. Seperti dilematis pertanyaannya. Iya, karena menjaga keselamatan cucunya juga, ini pemahaman kita. Itu juga kan perintah Allah. Atau misalnya Sayyidina Ali di satu waktu, kalau tidak salah itu subuh, beliau itu terlambat datang ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah Rasulullah. Karena apa? Karena ketika beliau mau berangkat ke masjid, di depannya itu kan ada kakek-kakek yang jalannya lambat. Karena beliau takut suul adab mendahului kakek-kakek, hanya beliau kan mengikuti dari belakang. Tapi apa yang terjadi? Beliau kan terlambat datang ke masjid. Dan kalau tidak salah, pas nyampe ke masjid, posisi Rasulullah itu kan sedang ruku. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan rukunya Rasulullah. Gitu. Kenapa? Karena untuk menghargai Sayyidina Ali yang datang terlambat. Makanya dalam fikih itu kan batasan kita dapat satu rakaat atau tidak itu kan ruku ya. Jadi kalau kita mau masbuk nih, dan kita terlambat datang ke masjid, kita masih keburu ruku bersamaan dengan imam, kita masih terhitung dapat satu rakaat. Gitu. Tapi kalau misalnya kita datang ke masjid posisi imam sedang sujud, kemudian kita takbiratul ihram langsung sujud, kita ketinggalan rakaat yang itu. Maka pada akhir sholat kita harus menambah lagi. Tapi kalau kita datang ke masjid, meskipun kita terlambat, kita masih bisa ikut bersama-sama dengan imam ruku, kita dihitung masih dapat satu rakaat itu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan Rasulullah sehingga beliau rukunya lama. Ya. Kemudian ketika bangun i'tidal, gitu. Bukan begitu. Ketika Sayyidina Ali nyampe ke masjid, mendapati Rasulullah dan jamaah yang lainnya sedang ruku, Sayyidina Ali refleks bergumam mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau bahasa kini, wah beruntung nih masih dapat nih, ya kan masih dapat itu. Beliau refleks mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketika Rasulullah i'tidal itu kan bahasanya gimana? Lafadznya Sami Allah liman hamidah. Jadi Allah itu mendengar orang yang mengatakan
Alhamdulillah. Jadi itu asbabul wurudnya seperti itu. Dulunya katanya setelah selesai ruku berdiri itu tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar saja biasa. Iya, jadi ruku, bangun di ruku itidal Allahu Akbar. Tapi setelah kejadian itu kan diganti menjadi sami Allahu liman hamidah. Makanya jawabannya nanti Rabbana walakal hamd mil'as atau mil'us samawati wal ardi dan seterusnya. Gitu. Jadi artinya apa? Tadi sekali lagi ibadah mahdoh sekalipun itu sebenarnya sama sekali dengan nilai-nilai sosial, nilai kemanusiaan. Gitu. Baiklah Pak Kiai, terima kasih atas wawancaranya, banyak sekali yang bisa kita ambil hari ini. Mudah-mudahan amin ya. Jadi tapi nanti tolong kalau apa yang saya sampaikan itu ada kekeliruan atau mungkin banyak, saya sangat terbuka untuk diluruskan. Ya. Terima kasih Pak Kiai sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Insya Allah mungkin kalau ada pertemuan dan umur yang selanjutnya kita akan bicara lagi mengenai hal-hal yang tadi masih banyak sekali yang ingin ditanyakan mengenai soal sholat, soal perbedaan gitu. Ya. Semoga dikasih panjang umur, dikasih sehat terus Pak Kiai. Baik, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, ya. Karena ngobrol begini ini ya, menambah ilmu, menambah wawasan, ya. Dan ini ngobrol yang insya Allah punya nilai ibadah. Amin, amin, ya Allah. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Pak Kiai Asep. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel YouTube JMC. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.